Halo semuanya, ini adalah video terakhir dari pembahasan soal matematika PPAD Kota Yogyakarta yang tahap ke-1. Jadi mohon maaf, baru sempat melanjutkan hari ini. Kita akan lanjutkan, kemarin kita sudah sampai nomor 30 dan hari ini kita akan lanjutkan ke nomor 31. Kita akan mulai. Perhatikan gambar, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Kita lihat untuk segitiga yang ini adalah segitiga ABC. Disebutkan di dalam soal bahwa segitiganya itu kongruen. Kongruen dengan segitiga PQR. Kalau segitiga PQR ini kita rotasi sehingga posisinya sama seperti ABC, maka akan seperti ini. Seperti ini posisinya. Kita tempatkan beberapa titiknya itu sesuai dengan gambar, sehingga sudut 80 derajat ada di sini. Maka di sini pula merupakan titik Q. Kemudian yang sebelah sini adalah titik P. Dan yang sini titik R. Maka kalau misalnya melihat gambar ini, PQ di sini sudah diketahui. PQ 8 cm. Kita lihat segitiga ABC. PR itu bersesuaian dengan sisi AC. Kemudian QR bersesuaian dengan sisi AB. Nah, masing-masing bisa kita tentukan panjangnya. Sudut C bersesuaian dengan sudut P, 40 derajat. Maka kita bisa mencari sudut R dengan mengurangi 180 dengan jumlah dari sudut dalam yang lain ini. Karena sudut dalam segitiga itu kan jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut PRQ bisa dicari dengan 180 derajat kurangi jumlah dari 80 dan 40. Atau 180 dikurangi 120. Hasilnya 60 derajat. Sehingga kita lihat di sini untuk pernyataan yang benar atau tepat itu yang mana saja. Coba pernyataan 1, QPR 40 derajat. QPR. Benar. PRQ 40. Salah. Kemudian QR-nya 6. QR-nya 6 cm. Benar. Oke, maka jawabannya 1 dan 3. Nomor 32. Perhatikan gambar. Lukisan astronot ditempel pada karton ABCD. Diketahui lukisan dan karton sebangun. Diberikan pernyataan berikut. Baik, kita lihat untuk karton ABCD. Ini di tengahnya ditempeli sebuah lukisan astronot, di mana di sini setiap sisinya AB 42. Kita nggak bisa tahu panjang dari lukisan astronot ini karena sisi pinggir-pinggirnya ini juga belum diketahui. Sedangkan untuk BC ini kan 35 cm. Nah, pinggir-pinggirnya udah tahu 5 cm. Di sini juga yang bawahnya 5 cm. Maka bisa kita cari untuk lebar dari lukisan astronot. Ini ya, yaitu dengan 35 dikurangi dengan 10. Karena ini 5 tambah 5 itu kan jumlahnya 10. Maka untuk lebar dari lukisan astronot adalah 25 cm. Antara lukisan dan kartonnya ini sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti memiliki perbandingan yang sama dengan sisi-sisi yang bersesuaian yang lain. Di sini langsung kita tentukan hubungan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini ya. Yang sebelah sini itu yang belum kita ketahui. Jadi kita misalkan P. Nah, P ini bersesuaian dengan AB. Berarti P banding AB atau P per 42 akan sama dengan, karena yang di atas itu adalah P, punyanya si lukisan astronot, maka yang atas ini juga miliknya harus yang lukisannya, yang di atas. Yaitu ini 25 per 35. Jadi P per 42 sama dengan 25 per 35. Kemudian kita selesaikan persamaan ini dengan mengalihkan silang ini ya. P kali 35 sama dengan 25 kali 42. Atau bisa langsung kita ketahui P-nya itu dengan ini. Mengalihkan 42 dengan 25 kemudian dibagi dengan 35. P sama dengan 42 kali 25 per 35.
Yang ini bisa kita sederhanakan, masing-masing bisa kita bagi 5. 25 bagi 5 itu 5. Kemudian 35 bagi 5, 7. Nah, 42 dibagi 7, hasilnya 6. Sehingga kita cukup mengalikan 6 dengan 5, itu 30. Maka P-nya ini sama dengan 30 cm. Kalau sudah kita ketahui bahwa P-nya atau panjang dari lukisan astronotnya itu 30 cm, bisa kita ketahui nilai X-nya. Segini ya, AB itu 42 cm, maka sisanya itu kan berarti 42 kurangi 30, itu kan 12. 12. Maka 12, karena di sini lebar pinggirnya ini sama, 12 bagi 2, 6. Sini 6, sini 6. Kita selidiki untuk pernyataan yang tepat itu yang mana saja. Nilai X-nya adalah 6, benar. Kemudian nomor 1 benar, kita cek 3 dan 4. 3 atau 4. Ukuran lukisan astronot adalah 30 25 cm, benar. Nah, maka jawabannya 1 dan 3. Nomor 33. Menaksir tinggi pohon. Dalam kegiatan ekstra pramuka di sekolah, Gina dan teman-temannya mendapat tugas untuk menaksir tinggi pohon. Gina dan teman-temannya menggambarkan sketsa tinggi pohon seperti pada gambar. Bayangan puncak pohon berimpit dengan bayangan kepala Gina di titik A. Ini. Puncak pohon, kemudian ini kepalanya Gina. Ini bayangannya nih. Jadi lurus. Hasil pengukuran jarak AB itu 4 meter. Kemudian BC 12 meter, BC di sini. Dan tinggi Gina atau BE 1,6 meter di sini. Taksiran tinggi pohon atau CD yang paling baik adalah, kita mencari sisi CD. Setelah kita lihat gambarnya ini, ada 2 segitiga yang sebangun, yaitu ACD, ini ACD, dan juga ABE. Jadi kita mencari CD, kita misalkan dengan X. Kita tentukan dengan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini karena yang sebangun itu adalah segitiga ACD dan ABE, maka sisi CD itu bersesuaian dengan sisi EB atau X per 1,6 sama dengan sisi yang AC bersesuaian dengan sisi yang AB yang segitiga yang biru atau yang kecil. Ulangi. X banding 1,6 ini sama dengan segini yang besar AC atau 16 per 4. Ini. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya ini dikalikan 1,6 kali 16 per 4. Ini kita sederhanakan, sini dapat 4. Jadi tinggal kita kalikan 1,6 dengan 4, yakni 6,4 B. Nomor 34. Erza membeli topi seperti tampak pada gambar. Jadi topinya seperti ini. Kemudian ada keterangan-keterangannya, S itu apa, R. Kemudian R besar. Yang dicari adalah luas permukaan dari topi tersebut. Kita lihat untuk topi ini terdiri dari 2 bangun. Nah, bangun yang pertama ini adalah selimut kerucut. Di mana untuk mencari luasnya dapat kita gunakan rumus P, R, S. P kali R kali S. P-nya di sini, karena R-nya, R dari kerucutnya itu adalah 10 cm, maka kita gunakan P 3,14. Tetapi, jangan buru-buru dihitung, kita juga harus melihat optionnya. Di sini P-nya tidak dijabarkan, maka cukup kita tuliskan dengan P saja. P kalikan 10 kalikan S atau garis pelukisnya ini 25. Sehingga kita dapatkan untuk luas selimut kerucut atau luas topi yang warnanya biru itu 250 pi. Sedangkan bangun yang kedua itu adalah yang warnanya merah. Kalau misalnya kita lihat, itu merupakan sebuah lingkaran yang tengah-tengahnya itu ada lubangnya. Nah, untuk mencari luas lingkaran yang warna merah itu bisa kita cari dengan ini ya. Luas lingkaran yang besar atau lingkaran yang punya jari-jari 20 cm dikurangi dengan
luas lingkaran yang berlubang ini, atau lingkaran yang punya jari-jari 10 cm. Atau kalau kita tahu bahwa untuk mencari luas lingkaran kan pi r kuadrat. Nah, yang besar itu kan R besar, R-nya atau yang 20 cm ini. Kemudian yang lingkaran yang kecil, yang dalamnya itu R kecil atau 10 cm. Langsung kita gantikan ke sini. Pi kalikan 20 kuadrat dikurangi pi kalikan 10 kuadrat. Nah, pi kalikan 20 kuadrat itu 400, sehingga ini ketemunya 400 pi. Kemudian yang sini 100 pi. Ketika dikurangi, itu 300 pi. Maka, untuk permukaan topinya, bisa kita cari di sini. Nah, dengan menjumlahkan luas dari yang biru dengan yang warna merah. 250 pi ditambah dengan 300 pi. Ini kita jumlahkan. 550 pi. Nomor 35. Zita minum kapsul vitamin A yang terbentuk dari tabung dan setengah bola pada kedua ujungnya seperti gambar berikut. Volume kapsul vitamin A tersebut adalah, kapsul ini terdiri dari setengah bola pada kedua ujungnya. Jadi kalau misalnya ada setengah bola ditambah dengan setengah bola, maka akan menjadi satu bola utuh. Kemudian yang tengah-tengah ini adalah bangun tabung. Sehingga untuk mencari volume kapsul itu sebenarnya mencari volume dari satu bola dengan tabungnya. Untuk volume tabung, kita ingat lagi untuk rumusnya, yaitu pi r kuadrat kalikan T, atau luas alas kali tinggi. Kemudian untuk volume bola itu 4/3 kalikan pi r pangkat 3. Nah, R untuk tabungnya di sini diameternya 6, sehingga jari-jarinya 3 mm. Kemudian tingginya, nah ini kita cari tahu dulu. Untuk jari-jari dari bolanya ini kan 3, sini 3, sini juga 3. Maka kalau misalnya dari ujung ke ujung ini 21 mm, maka untuk mencari tinggi dari tabungnya ini kita kurangi dengan 6. Tinggi tabungnya sama dengan 21 kurangi 6. Kurangi 6. Yaitu 15 mm. Nah, jari-jari bola dan tabung sama, yaitu 3 mm. Langsung kita masukkan ke rumusnya ini. Ya. Pi kalikan 3 kuadrat dikalikan 15. Ini berarti 9 kali 15. Kemudian dikurangi 4/3 pi kalikan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27. Kalau dibagi 3 itu ini 9. Nah, berarti nanti 9 kali 4 kali 9. Nah, yang ini hasilnya 135 dikurangi ini 36. 99 pi. Oke, lanjut nomor 36. Perhatikan gambar. Ada sebuah segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius. Nah, segitiga ABC-nya ini dirotasi dengan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dengan pusat rotasi O atau 0,0. Kemudian dilanjutkan dengan translasi 4, -2. Maka koordinat bayangan akhir dari segitiga ABC. Baik, kita rotasi dan translasi satu persatu titik A, BC-nya dari mulai titik A dulu. Titik A di sini kita tahu bahwa koordinatnya itu ini -2,1. Nah, titik -2,1 ini kita rotasi berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Berarti kan gambarannya paling enggak ada di sebelah ini. Kalau rotasi 90 derajat berarti dibalik antara nilai X dan Y-nya. Berarti sini. Kalau misalnya ini 90 derajat kan ini. Nah, paling ini. Nah, kita cukup mencari satu saja ini. Sehingga kita nanti temukan polanya. Ini kita rotasi dengan pusat 0 dengan besar 90 derajat. Nih. Jadi, -1, -2. Nah, kita lihat antara X dan Y-nya itu kebalikannya. -2, jadi di sini. Berarti ini merupakan
koordinat X-nya, yang ini. Kemudian yang ini koordinat Y, tapi jadi berlawanan. Mulanya positif jadi negatif. Nah, gini. Kan berlawanan arah jarum jam jadi kayak gini. Kalau translasi ini lebih mudah, tinggal kita jumlahkan dengan matriks dari translasinya. Negatif 1 tambah 4 itu 3, kemudian negatif 2 tambah negatif 2, negatif 4. Nah, yang ini tadi, yang rotasi yang kita temukan ini kita terapkan ke koordinat yang lain. Ya, yang B di sini koordinatnya 2,2. Berarti ini kita rotasi dengan pusat O berlawanan arah dan sudut putarnya 90 derajat. Langsung kita gunakan ini caranya. Kita tukar antara X dan Y-nya 2,2, kemudian untuk yang depan ini berarti jadi negatif. Berarti negatif 2,2. Nah, ini. Kemudian hasil translasinya itu tinggal kita jumlahkan negatif 2 tambah 4, 2 tambah negatif 2, 0. Nah. Kemudian terakhir untuk titik C, koordinatnya 1, negatif 2. Kita rotasi. Dengan cara yang sama, kita tukar koordinatnya ini antara X dan Y, jadi min Y, negatif Y. Ini jadi positif berarti nanti yang depan, 2,1. Kemudian untuk hasil translasinya 2 tambah 4 itu 6, kemudian 1 tambah negatif 2 itu negatif 1. Maka koordinat bayangan akhir dari segitiga ABC yang A ini jadi 3, negatif 4, kemudian B-nya 2,0, dan yang terakhir C itu 6, negatif. Itu yang A. Nomor 37, ada sebuah diagram yang menunjukkan operator seluler paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa dan Internet Indonesia atau APJII. Nah, dari diagramnya ini akan kita selidiki pernyataan mana yang benar. Yang pertama, pernyataan pertama kita cek dulu. Operator seluler XL Axiata lebih diminati dibandingkan Indosat Ooredoo. XL Axiata itu B bagiannya, B yang ini. Sementara Indosat Ooredoo itu C itu yang ini. Kita lihat bahwa presentasenya memang lebih besar, maka ini bisa kita simpulkan memang lebih diminati dibandingkan Indosat. Oke, benar. Lalu kita cek nomor 3. Jika pengguna operator seluler Tri 602.000, maka smartfren adalah 258.000 orang. Untuk Tri itu D, yang ini, yang 14%. Sementara smartfren atau yang E, ini kita belum tahu presentasinya berapa. 100% dikurangi jumlah dari seluruh presentase operator yang lain, atau 100% kurangi ini jumlah presentase dari operator-operator lain. Ini hasilnya 6%. Nah, kita ketahui di pernyataan 3 bahwa kalau misalnya Tri-nya itu 602.000 orang, sementara yang Tri kan 14%. 14%. Nah, kita cari 6%-nya, 6% dari keseluruhan, dengan perbandingan 6 per yang diketahui 14%. Yang 602.000 ini kan, ini mohon maaf, ini sebetulnya masih ada nol-nolnya. 602 juta, mohon maaf. Bukan hanya 602.000, tapi 602 juta. Nah, 258 juta orang. Maka yang ini juga benar. Jawabannya 1 dan 3. 38. Perhatikan diagram batang berikut. Data di atas merupakan hasil panen cabai rawit hijau milik Pak Dodi. Namun data tersebut tidak lengkap beberapa informasinya. Karena sobek. Jika rata-rata hasil panen selama 5 bulan 37 kg dan hasil panen pada bulan Maret sampai April itu naik 5 kg, maka banyak panen pada bulan April. Nah, karena kita mau cari yang bulan Aprilnya, kita misalkan di sini untuk mencari sebuah nilai yang belum diketahui, itu kita misalkan dengan sebuah variabel, kita misalkan dengan X. Karena hasil panen pada bulan Maret sampai April itu naik, ini naik dari Maret sampai April naik, maka ketika di bulan Aprilnya itu X, maka yang Maret, ini bentuk aljabarnya X kurangi
Kita tahu bahwa untuk mencari sebuah rata-rata adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil panen dibagi dengan banyaknya bulan atau 5. Nah, kita lihat di sini untuk bulan Januari untuk hasil panennya 35 kg, untuk Februari 25 kg, kemudian untuk Mei 30 kg. Nah, ini kita jumlahkan seluruhnya, kemudian kita bagi 5. Seharusnya nanti hasilnya 37 kg. Jadi rata-rata hasil panen selama 5 bulan tadi kan 37. Kita gunakan persamaan 37 sama dengan jumlah seluruh hasil panen tadi, 35 tambah 25 tambah X kurangi 5 tambah X tambah 30 per 5. Kita selesaikan persamaan ini. Oke. Yang ini kita kalikan. 37 kali 5 sama dengan, ini kalau jumlah 5 tambah 25 kurangi 5 tambah 30 itu 85. Oke, 37 kali 5 itu 185. Kemudian 85-nya pindah ruas ke sini, jadi 185 kurangi 85 itu sama dengan 2X. Sehingga kita tahu untuk nilai dari 2X-nya 100. Maka untuk nilai X sama dengan 100 bagi 2 atau 50. Maka untuk panen pada bulan April itu 50 kg. Oke, lanjut nomor 39. Oke, tabel di sini menunjukkan daftar sebagian usia pemain timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berdasarkan tabel, pernyataan berikut. Modus usia pemain adalah 21 tahun. Sebelum ke situ ya, sebelum kita bisa mencari modus, rata-rata, median, kita perlu mengorganisasi data-data ini ke dalam sebuah tabel frekuensi biar kita mudah untuk melihat data-data tersebut. Di sini usianya itu rentangnya dari yang terkecil 18, kemudian yang paling besar itu 22. Nah, kita hitung untuk usia 18 tahun ya, di sini ada 1, 2, ada 2. Kemudian 19 tahun 1, 2, 3. Ada 3 orang. Kemudian untuk pemain dengan usia 20 tahun tuh hanya ada 1. Yang 21 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Dan yang terakhir yang 22 tahun itu ada 1. Nah, kalau seperti ini kita bisa lebih mudah dalam menentukan modus, rata-rata, median, dan lain sebagainya. Untuk modus berarti data yang sering banyak, berarti nilai yang sering banyak muncul. Itu yang paling banyak frekuensinya adalah 21 ini. Ya, memang ini. Maka nomor 1, pernyataan pertama itu betul. Di sini kita harus mengecek 3 dan 4. Karena yang ketiga itu adalah mencari rata-rata, kemudian yang keempat itu menyelidiki apakah mediannya itu sama dengan modus. Lebih mudah kalau kita mengecek nomor 4. Karena untuk mencari rata-rata kan ini harus dikalikan dulu semuanya antara usia dan frekuensi semuanya, kemudian kita jumlah, baru kita bagi dengan jumlah pemain semuanya. Nah, itu kan perhitungannya lebih panjang. Kalau median, kita cukup menentukan datum yang ada di tengah-tengah nih. Data yang ada di tengah-tengah itu, nilai yang ada di tengah itu berapa. Maka itu kan lebih singkat. Nah, di sini untuk pemainnya kan ada 12. Karena pemainnya ada 12, atau frekuensinya itu 12, maka untuk mediannya pasti ada di antara datum ke-6 dan ke-7. Karena 12 dibagi 2 itu kan 6. Nah, tengah-tengahnya itu kan pasti di antara 2 data atau 2 datum. Yaitu antara ke-6 dan ke-7. Nah, kita selidiki dulu ke-6 itu berapa sih? Dan ke-7 itu di usia berapa? Nah, dengan kita mencari frekuensi kumulatifnya dulu. Ini dari 18 itu kan frekuensinya 2. Sementara usia 19 itu frekuensinya 3. Berarti ini frekuensi kumulatif usia 19 itu berarti 5. Ini dijumlahkan 2 tambah 3, 5. Kemudian yang ini 5 tambah 1, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 1, 12. Nah, pas. Mediannya itu antara datum ke-6 dan ke-7. Datum ke-6. Oke, berarti kita lihat di sini yang 19 itu berarti datum ke-3 sampai 5. 3 sampai 5. Kemudian yang di sini datum ke-6. Maka datum ke-6 itu ada di usia 20. Sementara yang ke-7 berarti setelah ini, yaitu 21. Nah,
Ini kita jumlahkan kemudian kita bagi 2. Atau simpelnya itu antara 20 dan 21 itu tengah-tengahnya adalah 20,5. Nah, sedangkan modusnya tadi 21 kan tidak sama. Tidak sama. Ini salah berarti. Yang benar nomor 3, 1 dan 3. Oke, soal terakhir. Dari 320 peserta jalan sehat dalam rangka HUT sekolah, disediakan 48 hadiah untuk door prize. Peluang seorang peserta jalan sehat mendapat door prize. Di sini door prize yang tersedia adalah 48, sementara seluruhnya itu ada 320. 320 berarti untuk peluang seorang peserta mendapat door prize ya tinggal kita bagi antara door prize yang tersedia atau 48 atau banyaknya kemungkinan dapat dibagi dengan seluruh pesertanya 320. Nah, ini biar lebih mudah, ini kita sederhanakan dulu pecahannya biar kita lebih mudah untuk menghitungnya. Oke, masing-masing ini bisa kita bagi dengan 16. Ini kalau dibagi 16 3. Kalau dibagi 16 ini 20. Nah, jadi 3/20. Nah, ini kalau desimal itu kan lebih mudah kalau kita jadikan per 10. Kalau jadikan per 10 berarti masing-masing harus dibagi 2. 3 dibagi 2 itu 1,5. Kemudian 20 bagi 10. Nih, 1,5 dibagi 10 berarti komanya maju 1. Jadi 0,15. Oke, ketemu. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan dari soal PAD mata pelajaran matematika Kota Yogyakarta yang tahap 1. Untuk yang tahap 2, untuk yang bagian nomor 1 sampai 10, nomor 11 sampai 20 sudah ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa menonton dan menyimak. Kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar. Kemudian kalau ada yang ingin meminta pembahasan soal lain bisa disampaikan melalui kolom komentar juga. Kemarin sudah ada yang request untuk pembahasan soal uji coba yang terakhir kemarin yang dari MKKS. Semoga setelah ini aku bisa menuntaskan pembahasan tersebut. Jangan lupa untuk memberikan video ini kepada teman yang sekiranya membutuhkan pembahasan soal PPAD Kota Yogyakarta baik itu tahap 1 maupun tahap 2. Oke, sampai jumpa kembali di video pembahasan selanjutnya.